Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengusung target kemenangan dalam laga pemungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Mei 2025. Pertandingan Jepang melawan Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Panasonic Suita pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Kekalahan Jepang atas Australia pada 5 Juni kemarin mencoreng tren positif anak asuh Hajime Moriyasu yang tidak terkalahkan selama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Moriyasu tak ingin mengulang kesalahan yang sama selepas kekalahan tersebut. Ia ingin mengakhiri ronde ini dengan kemenangan meskipun sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sejak Maret lalu. Adapun untuk mengetahui lebih lengkap terkait persiapan Jepang jelang melawan Timnas Indonesia dan bagaimana kondisi situasi dari Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News Abdul Majid langsung dari lokasi. Silakan rekan Majid. Ya GG, hari ini saya menyampaikan langsung dari Panasonic Stadium Suita yang berada di Osaka, Jepang. Ini merupakan stadion jelang bergulirnya pertandingan antara Timnas Jepang menghadapi Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Yang mana pada hari ini kedua belah tim antara Timnas Indonesia dan Timnas Jepang mengadakan official training. Baru saja dari pelatih Timnas Jepang yaitu Hajime Moriyasu memberikan pernyataan mengenai persiapan dari Timnas Jepang jelang menghadapi Indonesia. Dan seperti diketahui bahwa di laga sebelumnya Timnas Jepang harus mengalami atau menelan kekalahan dari Australia, dan untuk laga esok menghadapi Indonesia, Hajime Moriyasu menargetkan untuk bisa kembali meraih kemenangan meskipun Timnas Jepang sendiri sudah dipastikan tampil di Piala Dunia 2026. Dan untuk sang kapten Wataru Endo mengatakan bahwa memang para pemainnya juga merasa agak kecewa dengan pertandingan kemarin, dan dia ingin kembali lagi, apalagi hari ini besok tentunya giliran akan menjamu Timnas Indonesia, yang mana memang pada laga pertama Timnas Jepang tampil di daya bisa mengalahkan Indonesia, dan hal itu juga akan kembali dilakukan lagi oleh para Timnas Jepang. Kemudian juga tadi dalam press conference Coach Hajime Moriyasu mengatakan bahwa Indonesia sudah mempunyai level yang lebih tinggi setiap pertandingannya, mempunyai improve yang bagus di bawah asuhan dari Patrick Kluivert. Salah satu yang menjadi perhatian penting dari para pemain Timnas Jepang nanti yaitu bagian atau pemain belakangnya yang dipimpin oleh JIJS. Bahkan Hajime Moriyasu juga memberikan perhatian kepada JIJS untuk bisa terus digempur karena salah satu pilar dari Timnas Indonesia menurut Hajime Moriyasu yaitu ada di JIJS. Kemudian dia juga mengatakan salah satu pemain penting lainnya dari Timnas Indonesia yaitu Oleh Romeni, yang mana dia juga mengetahui bahwa hadirnya Oleh Romeni membuat Timnas Indonesia menjadi sangat kuat. Oleh juga kemarin berhasil membuat gol lagi saat menghadapi Cina dan membawa Indonesia menang, dan itu membuat perolehan dari Oleh Romeni 3 gol itu menjadi perhatian khusus dari Hajime Moriyasu dan para pemainnya. Dan untuk laga esok di sini akan ada sekitar kapasitas ada 40.000, dan memang stadion ini sangat baik. Tadi juga saya memperhatikan langsung official training dari Timnas Jepang, yang mana lapangan atau rumputnya sangat baik, kemudian kursi-kursi yang berwarna biru sangat bagus dan sangat rapi, bersih, dan udara di sini memang hari ini hujan dan banyak berangin, dan kemungkinan besok juga akan sama. Dan nanti sekitar pukul 19.30 giliran dari skuad JIJS dan kawan-kawan akan melakukan official training. Ya baik, terima kasih rekan Majid atas laporannya, selamat bertugas kembali. Sementara itu Tribuners, skuad Garuda berpotensi membuat Vietnam tak tenang jika meraih kemenangan. Disebutkan sebelumnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion Panasonic Suita esok hari yang menjadi laga penutup perjuangan di Grup C.
Bagi kedua tim, hasil akhir memang tak terlalu memengaruhi posisi secara signifikan. Namun bagi timnas Indonesia, kemenangan tetap krusial karena bisa membuka peluang finish di 3 besar asalkan Arab Saudi kalah atau minimal bermain imbang saat bertemu dengan Australia. Selain membawa gengsi, kemenangan atas Jepang juga bisa menjadi ladang panen poin FIFA bagi timnas Indonesia. Berdasarkan data dari Football Ranking, skuad Garuda kini berada di peringkat ke-116 dunia setelah meraih kemenangan atas Cina dengan koleksi 1.157,97 poin. Jika mampu menumbangkan Jepang, lonjakan poin FIFA Indonesia diprediksi akan signifikan. Hal ini wajar mengingat jarak peringkat yang cukup jauh antara kedua tim. Sebagai perbandingan, Jepang saat ini bertengger di posisi ke-17 dunia dengan raihan 1.637,81 poin. Berdasarkan perhitungan Football Ranking, jika mampu menumbangkan Jepang, timnas Indonesia akan mendapat tambahan poin sebesar plus 21,58. Dengan tambahan tersebut, koleksi poin FIFA Indonesia akan naik menjadi 1.179,55, berada di posisi ke-110, sebuah lonjakan signifikan yang mendekatkan posisi Indonesia dengan rival regionalnya Vietnam. Saat ini Vietnam menempati peringkat ke-109 dunia dengan 1.183,83 poin. Artinya jika berhasil menaklukkan Jepang, Indonesia hanya akan terpaut tipis dari peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara tersebut dan beberapa negara yang akan digeser Garuda adalah Madagaskar, Kazakhstan, Sudan, Mauritania, Lebanon, dan Kenya. Meski peluang mencuri poin dari Jepang tetap terbuka, timnas Indonesia tentu menyadari bahwa itu bukanlah misi yang mudah. Pasalnya, pada pertemuan pertama di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-4 di kandang sendiri pada 15 November 2024. Tak heran jika Jepang lebih dijagokan untuk keluar sebagai pemenang. Jika skenario terburuk terjadi dan Indonesia kembali kalah, maka poin FIFA Garuda akan tergerus sebesar minus 3,42. Artinya total poin akan turun menjadi 1.154,55. Beruntung, penurunan tersebut diperkirakan tidak akan menggeser peringkat Indonesia selama tim-tim di bawahnya gagal meraih hasil positif. Menariknya, hasil imbang pun tetap akan memberi keuntungan bagi Indonesia. Jika mampu menahan Jepang, timnas akan mendapat tambahan plus 9,08 poin sehingga totalnya naik menjadi 1.167,05. Dengan tambahan itu, Indonesia berpotensi naik satu peringkat ke posisi 115 dunia, menggeser Madagaskar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengusung target kemenangan dalam laga pemungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 yang akan digelar esok hari Selasa 10 Mei 2025. Pertandingan Jepang melawan Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Panasonic Suita pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Kekalahan Jepang atas Australia pada 5 Juni kemarin mencoreng tren positif anak asuh Hajime Moriyasu yang tidak terkalahkan selama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Moriyasu tak ingin mengulang kesalahan yang sama selepas kekalahan tersebut. Ia ingin mengakhiri ronde ini dengan kemenangan meskipun sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sejak Maret lalu. Adapun untuk mengetahui lebih lengkap terkait persiapan Jepang jelang melawan Timnas Indonesia dan bagaimana kondisi situasi dari Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang, kita akan mendengarkan laporan reporter Tribun News Abdul Majid langsung dari lokasi. Silakan rekan Majid. Ya GG, hari ini saya menyampaikan langsung dari Panasonic Stadium Suita yang berada di Osaka, Jepang. Ini merupakan stadion jelang bergulirnya pertandingan antara timnas Jepang menghadapi Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026